teman-teman suara Juventini, bersama gue Jeki. Kali ini gue bersama teman-teman untuk berdiskusi mengenai Juventus yang makin luar biasa. Makin luar biasa nggak sih? Iya dong. Semangat bro. Ya, jadi akhirnya kita menonton lagi Juventus setelah 3 musim kita nggak nonton. Wah, lebay ya. Setelah berapa bulan pokoknya ya, kita nggak nonton lagi. Dan akhirnya kita nonton Juventus di jam kerja. Jadi nonton Iya. Juventus pas lagi ngapain nih kalian? Oke, langsung aja gue Amin. kenalin dulu siapakah teman-teman yang nggak mau gue ajak diskusi yang pakai jersey wasit. Silakan pakai kacamata. Iya sih wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, nama budaya. Gue Antini dari Depok. Oke, thank you Suryo. Emang jersey-nya kok kayak wasit? Jersey wasit Serie A ada tuh yang hijau stabilo. Ada emang yang hijau? Ada Ada. kan? Ada. Sensitif baju lu sensitif jangan buat Juve. Itu musim berapa sih? Lupa gua. Oh, 2014. 2015 Oh, jersey yang kita ke final ya? Jersey ketiga ya? final. Iya, ini ketiga. Dan Hah. jersey keduanya biru kan? Iya, 14. Iya, iya, benar benar benar. Oh, jersey-nya yang hijau stabilo. Kalau yang hijau punya gua tuh hijau tua 2000 berapa ya? Hijau Sininya tua. putih. Sininya putih. Itu ini apa namanya? 2016 ya? Iya, Eh, kurang lebih. gua Ini ngerasanya sebelumnya. Gimana sih? yang hijau tuh hijau terus garisnya sini putih udah Adidas sih. Ya udahlah nanti kita bahas ke jersey. Oke, kita kenalan lagi yang pakai kaos hitam dengan siapa? Halo teman-teman Sorry Juventini, saya Genta Juventini dari Tangerang Selatan, lebih tepat dari Bintaro. Oke, Ya, thank you Genta sama Suryo mau ikut diskusi. Kita langsung aja mau diskusi tentang Juventus untuk melakukan pertandingan uji coba pertamanya yang sebelumnya kita lawan tim sakit perut. Sekarang lawan tim yang nggak sakit perut, yaitu AC Milan. Harusnya kita udah nonton lawan tim sakit perut yang bernama Barcelona itu. Gue gedek banget, itu enak banget nontonnya hari Minggu. Gue udah siapin semua snack segala macam, nggak jadi kampret juga tuh Barcelona tuh. Oke, kita udah nonton Juve vs Milan. Kita mau cerita banyak tentang Juve vs Milan. Kita nggak bahas Mercato dulu karena gue bosen ya. kemajuan Mercatonya. Jadi hanya Juventus Milan aja yang kita bahas nih. Nah, sebelum banyak kata nanti kita diskusi-diskusi, perasaan lu gimana udah nonton Juve lagi nih setelah sebulan setengah kali atau 2 bulan? Gimana nih, Gen? Perasaan lu, Gen? Akhirnya kita nonton Juventus lagi nih. Iya, thank you. Kayak perasaan sih cukup senang karena memang kan Juventus itu kan bisa dibilang apa ya sebagai pelipur lara Pasti kita libur lara. sampai kerja atau dan lain sebagainya ya dengan nonton Juve itu jadi rileks lagi walaupun tegang nonton pertandingan tapi Juve itu tuh bisa kita jadikan sebagai alat lah untuk kita menetralkan perasaan hati gitu kan. Nah dengan ada Juve dan mainnya juga nggak harus begadang gitu kan walaupun colongan-colongan nonton lagi kerja tapi lumayan mengobati lah gitu ya. Oke. Terus tadi bisa sempat nonton ya? Nonton nonton full gua. Nonton full. Mantap. Oke, oke. Thank you, Genta. Kalau Surya gimana, Sur? Lu kayaknya biasa aja ya Juve tanding lagi ya? Enggak ya? Apa Iya. gimana? Iya. Oke, gimana Suryo perasaan lu, Sur? Setelah akhirnya kita menonton Juventus lagi. Alasan gue itu dengan sebelumnya yang lawan Barca nggak jadi kan kesel banget itu hari weekend bener kata Abu Jeki itu ngeselin habis sudah nyiapin snack udah nyiapin segala macam santai-santai klubnya sakit perut aduh nggak punya koki sendiri apa ya Hmm. kalau di lawan Milan ini sambil sambil kerja oke lalu kiri kiri layar ya kan gimana skor walaupun kata Abu Jeki gue pengen ya kan oh, amin ya kan tapi bisa lah nontonnya Abu Jeki puas juga gitu. Oke, jadi akhirnya kita bisa nonton. Tapi lu lebih banyak karena kita kesel nggak nonton yang kemarin lawan lawan Barcelona ya. Ya, Iya. Oke, nggak apa-apa. Tapi kita mau ngomongin Juve Milan aja sih. Milan banyak pemain baru, banyak banget dia pemain baru. Ada beberapa lah pemain baru. Cuman dia nggak keluarin semua karena memang masih proses transfer. Kita ada pemain baru juga, yaitu Wea. Terus ada orang baru, orang lama tapi muka baru, ya kayak Rovella, kayak kayak siapa lagi yang datang dari peminjaman Cambiaso segala macam. ini Ah, iya. Jadi akhirnya terciptalah yang namanya formasi dan line up. Kalau dari formasinya di media-media itu 352, tapi ternyata sebenarnya 343 tuh. Nah, 343 tuh, tiganya back ada Sandro, Gatti sama satu lagi siapa? Eh line up-nya Bremer mana tuh? Danilo. Bremer Danilo. Bremer Danilo. Emang Bremer Danilo Iya betul. babak pertama. Bremer Danilo. Bremer. Sandro babak kedua. Bro Jeki. Iya, iya. Bremer Danilo, terus tengahnya ada McKennie, ada Locatelli, sama ada Miretti. Terus sayapnya Wea, terus 3 di depannya Cambiaso, Chiesa, sama uh, Kean ya. Nah, jadi Hmm. dengan formasi dan line up seperti ini, ya tentu ini adalah ajang uji coba ya. Gue juga nggak yakin apakah ini akan menjadi formasi dan line up baku. Tapi
dalam perjalanannya kan ini berganti-ganti dengan pemain yang lain. Nah, kalau kalian sendiri formasi dan line up untuk menit awal kan menit awal biasanya ngegas ya. Langsung ngegas, berusaha untuk mencari gol, tapi ya kenyataannya memang kebobolan duluan. Ya, jadi gimana menurut Suryo formasi dan line up yang disetting sama Allegri dalam uji coba pertamanya ini? Gimana, Sur? Ya, formulasi 3-4-3 ini sebenarnya Allegri itu pengen mixing antara 3-5-2 terus ke 4-3-3 gitu dengan Mas Chip di awal gitu kan. Dia pengen mengakomodir kalau di 3-5-2 ditambah dengan 4-3-3 itu perpindahan transisinya tuh gimana sih jadi di 3-4-3 ini gitu kira-kira Bro Jeki. Nah, dari sini kalau ngelihat Sesni, Danilo Blimar dan Gadi itu memang tiga center back. Di kanan itu sangat-sangat ngegas pada awalnya. Ambiaso pun sangat-sangat ngegas pada awalnya. Ya memang kita kebobolan duluan. Iya benar. Halo? Iya, ya, terus. Iya benar, kebobolan duluan. Tapi itu karena ya sebenarnya biasa aja gitu pemain-pemain kita ngelihat yang pertama dari set piece ya bola-bola atas lah. Ya is okay lah, kasih war up dikit untuk AC Milan gitu. Dengan Mirti yang kita bahas gol kedua nih atau gimana? Ya Gol yang nggak kedua. apa-apa, nggak, gue lebih ke formasi dan line up aja. Jadi menurut lu setuju nggak line up pertama yang kita turunkan seperti ini? Atau sebenarnya lu punya line up yang pertama seperti apa? Oh ya, kalau gue sih dari sini 3-4-3 ini kan yang gue bilang tadi bisa transisi antara 3-5-2 ke 4-3-3 karena di depannya sudah ada Chiesa dan Kean gitu untuk mengakomodasi si Chiesanya ini Bro Jeki. Oke, ada lagi? Gue kira cukup Bro Jeki. Oke, kalau gua nggak setuju line up-nya seperti ini, ya kalau formasi bebas lah. Karena kan formasi nanti kan hubungannya ada taktik. Tapi gua nggak setuju line up-nya ada McKennie. Ya kalau uji cobanya sama pemain, ya tapi Rovellanya juga ini sih ya. Sayang juga ya. Tapi jangan McKennie harusnya. Karena kan McKennie mau dijual, ngapain juga ya. Emang katanya sih ada pesan sponsor sih. Cuman ya kalau udah intinya lu mau jual orang ya ngapain diuji coba. Mendingan lu masukin siapa kira-kira? Ya Nikola sih. Niklas Gol ya. Cavaglia itu aja udah dari Nicola Caviglia. Cavaglia itu aja udah dari awal. Tapi harus McKennie. Itu aja sih gua. Kalau selebihnya ya oke lah. Cuma itu aja line up-nya cuma satu aja. Kenapa harus McKennie gitu loh. Padahal kan mau dijual juga. Ya memang pesan sponsor. Cuman kan gue sebagai fans kan whatever lah tentang sponsor itu. Gue pengen uji coba pertama tuh coba kombinasinya yang seterbaik mungkin. Ya lu kan mau jual McKennie mau ngapain juga dicoba-coba kan gitu. Oke, kalau Genta gimana Genta? Formasi dan line up deh. Oke, kalau gue dari segi formasi, memang ini adalah formasi yang menurut gue standar Allegri dari musim lalu gitu ya. 3-5-2, tapi pergerakannya bisa 3-4-3, bisa balik 3-5-2 lagi. Dari segi formasi dan tiga back itu yang tadi pagi dipasang Federico Gatti, Bremer dan juga Danilo itu back inti sih kalau menurut gua yang akan Allegri persiapkan untuk musim baru gitu. Jadi memang trio inilah yang akan menurut gua menjadi andalan sepanjang musim depan gitu ya, yang akan mau bergulir. Jadi kalau dari segi formasi atau starting line up, dia tuh dari posisi back dan kiper udah masukin tuh line up inti kalau menurut gue. Nah, masuk ke tengah, gue setuju sama Bro Jeki bahwa misalnya gue sama Kenny gitu. Kalau Locatelli sama Miretti masih masuk skema feeling gue dia nggak dipinjemin, feeling gue ya. Walaupun sebaiknya dipinjemin, tapi kayaknya feeling gue nggak dipinjemin karena belum tahu nih kita dapat pemain tengah siapa, kecuali nanti mungkin dapat pemain tengah yang baru gitu. Nah memang sayangnya Rabiot sama Rovella kan cedera ya, jadi nggak bisa kita lihat nih di preseason ini. Tapi tiga itu mungkin ya Locatelli yang udah pasti, sama Cambiaso juga kan sebenarnya dia baru pertama kali main dan kalau menurut gue masih terlihat grogi ya gitu. Kita perlu lihat nanti misalnya dia mainin lawan Barca, kalau Barca Madrid ya, sorry Madrid ya. Madrid. Kita lihat nih mentalnya seperti apa gitu ya. Tapi pasti dia udah punya ganti-gantian udah pasti sama Kostic. Gitu. Nah, Weah nih keren banget memang dia menurut gue patut dieksplor terus gitu kan. Nah, dan di depan Chiesa sama Kean kita lihat Chiesa mainnya agak ke kiri gitu kan, Kean dibiarin di tengah, Miretti yang masuk ke anak dalam itu menurut gue untuk uji coba pertama ya kan Milan udah main sebelumnya kan. Buat Juve ini pertama, buat Milan ini udah dicoba kedua. Jadi kalau gue lihat sih nggak apple to apple juga kalau ngebandingin secara apa ya, secara fitnya gitu ya. Tapi
sejauh ini sih gue lihat tadi pagi untuk uji coba pertama lumayan lah Juve gitu. Oke. Walaupun gue lihat bener banyak set piece. Oke, nah gue langsung lanjut, tapi gue masih belum ngomongin permainan ya, ngomongin pemain-pemain yang bermain gitu, kan itu tadi yang pemain intinya, terus masukin nih cadangan nih, yang namanya uji coba memang masukin semua yang ada di bangku cadangan, kecuali De Winter yang nggak main, sama Enzo Barrenechea nggak main, tapi semuanya main tuh, Sole, Rogani, Hudson, Yildiz, main, Ya, Caviglia, Iling Junior, Nonge pun main gitu, jadi semua main gitu. Nah menurut Genta nih, dengan semua dimasuk-masukin gini, mana yang kelihatan punya potensi, mana yang kelihatan kayaknya ini lebih baik inti, mana atau di tim utama, mana yang lebih baik di luar aja dulu. Karena kan kayak Sole kan udah kayaknya nggak bakal dipakai tuh katanya mau luar. Tapi setelah ada di game pertama, apakah menjadi mungkin nggak untuk tetap ya cadangan-cadangan ini kan rata-rata next gen lah rata-rata ya Kostik main kan masih inti. Nah gimana deh mengenai itu Gen yang gua maksud tadi mengenai cadangan-cadangan yang kebanyakan next gen ini yang dimainin sama Allegri memang ajangnya ini uji coba. ya di babak kedua itu kan Allegri kan tetap masang 3 back tapi orangnya aja ganti. Dia Kirinya orangnya ganti. Alexandro, tengahnya Rugani. Nah, bek kanannya ini tiganya itu adalah si Den Hudson Sandro. ngomongnya. Hmm. Nah, dia ini menurut gue potensial akan bertahan gitu karena dia mengisi posisinya Federico Gatti gitu kan. Nah, feeling gue sih dari next gen dia yang akan bertahan sama Iling Junior ya. Kalau si Hans Nicolus ini gue juga penasaran ya karena dulu dia zaman 2019 kan sebenarnya Allegri yang ngasih debut dia ke timnas senior ya, timnas senior gitu, ke Juve senior gitu. Nah, kemarin kemarin dipinjemin gitu kan si Hans ini, kita lihat nih di musim ini apakah Allegri mau ngasih kesempatan Hans. Cuma yang kalau lu bilang gue paling yakin dari next gen nih bakal siapa yang kepake, menurut gue sih si Hudson itu di back Hudson. Oke, karena dia oke. pede, nendang penalti juga pede. Kalau gue dia Tapi badannya nggak meyakinkan ya, ada posturnya ya. yang meyakinkan, gue setuju. Coba Posturnya nggak meyakinkan ya. Gue ngeri kalau ketemu kayak model Lukaku sana, ya bukan Lukaku lah, yang tipe-tipe badannya segede Lukaku gitu. Apa nggak ini mental kayak doang? Sorensen. Tau Hah? kalau dulu Sorensen pemain Juve ya, 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 yang tinggi gitu kan, ya, kayak ya, Sorensen gitu. ya, Cuman ya, ya ya. nggak tahu deh mungkin. Ya memang masih umur dia juga sebelum 20 sih. Gue masih Ya, mewajarkan itu sih. Cuman kalau dia seandainya usia 22, 23 untuk menjadi seorang center back, posturnya segitu sih, ya kayak kurang gizi aja sih. ya, ya. Kecuali dia Oke, udah 25, 26 tuh harus diperbaiki posturnya. Kecuali ya sekarang kan masih di bawah 20 masih oke lah. Nah kalau Surya gimana Sur? Pemain-pemain penggantinya nih next gen hampir semua dimainin nih. Ya kecuali De Winter Ya, nih. Kayaknya De Winter mau dijual apa gimana ini nggak dimainin. Enzo juga nggak dimainin. Nah gimana nih? Semua hampir dimainin. Kayak Nongge aja dimainin. ya oke. Kalau untuk De Winter sama Enzo Barrenechea itu bisa kemungkinan main di nextnya ini lawan Madrid. Ya, di situ bisa di kan Allegri akan memasang De Winter dan yang tadi yang belum main tadi Enzo Barrenechea masih dengan 3 back itu utama ya. Satu ada jadi yang cedera. Wah, udah butuh banget Mas. Kalau memang membeli next center back ya. Artinya dengan squad yang ada sekarang yang cukup dalam tanda kutip gemuk atau banyak. Nah, ini pasti rata-rata next gen itu kepake. Untuk yang junior apalagi ya. Sebenarnya Bojeki. Kencang, terus ngotot, berani penetrasi. eh, mungkin dalam tanda kutip 60% akan dipinjamkan lagi. Eh, dan siapa tadi? Kami itu juga kemungkinan lagi Bro Jeki untuk mengurangi kegemukan squad Juve yang sekarang. Oke, tes. Bro Jeki. Udah? Udah. Oke, ya. Jadi masih ada kemungkinan kayak The Winter yang nggak dimainin sama Enzo itu bakal dimainin di next lawan Madrid ya, gitu ya. Iya. Oke, kalau gue pribadi, ya next gen ini semua potensinya nggak ada yang bertahan, kecuali Juventus ruginya udah ketutup nih jual Vlahovic atau jual siapalah. Ini kan ruginya masih berjalan. Ini kan belum ya, ada ya. yang kejual. Ya, Juventus ini harus sadar, ini belum ada yang kejual nih. Emang siapa yang udah kejual? Si Ya. Arthur itu dipinjam, itu juga Belum. cuma 2 juta euro. Sedangkan Juventus tuh yang kata si Andar bilang butuh 96 apa butuh berapa gitu. Pokoknya butuh banyak lah. Masih sekitar 90. Ya, dengan sebanyak itu kalau nggak ada yang dijual, mau nyari duit dari mana? Mau injek atau mau loan? Jadi menurut gua, selama belum ada yang dijual nih pemain-pemain Juventus, isi next gen ini tetap aja kejual sih menurut gua. Cuman gua secara pribadi pengennya tetap mempertahankan siapa? Ya Hudson tetap dipertahankan lah ya. Terus kalau untuk next gen ini yang paling dipertahankan Ealing Junior juga wajar patut untuk dipertahankan. Cuman dia juga ada harganya lumayan 20 juta euro.
Jadi kita mau bilang pertahanan ini Juventus dalam posisi apa defisit ya. Jadi posisinya butuh duit. Mana pemain yang bisa jadi duit ya. Chiesa yang kita lihat kemarin mainnya bagus juga bisa jadi duit itu. Nah, gitu kan? Ya, Oke, ya. potensi sih ya dijual itu. Kenapa? Potensi Link Junior masih bisa 20 juta tuh bener. Iya, Ah. iya. Jadi kita berharap semua yang kita pilih-pilih bertahan. Cuman realita juga harus sadar juga bahwa Juventus lagi butuh duit. Kecuali Vlahovic udah dijual lah. Vlahovic kan dijual kalau misalkan tinggi ya 90 juta euro, baru nih enak nih siapa next gen yang bertahan. Nah, ini Benar, benar. Vlahovicnya aja belum kejual. Kalaupun Vlahovic kejual kan dananya sebagian juga beli striker dulu kan. Oh iya. Iya. Gitu. Jadi Sekitar memang 45 juta kalau kejual yang keroknya 90. adalah Zakaria McKennie yang nggak laku-laku ini. Iya. Kalau ini laku sebenarnya lebih aman. Oke, kita lanjut ke masalah permainan. Nah, permainan yang gue lihat, ya memang ini masih awal-awal setelah habis liburan, baru latihan lagi, ada passing-passing salah, ya kelihatan lah banyak passing salah, kayak Danilo pernah passing salah, Locatelli ada passing salah, terus juga kelihatan bahwa rasa percaya dirinya belum meningkat semua, tapi memang dari pemain juga nggak semuanya yang seperti itu. Ada Chiesa yang mainnya udah bagus. Terus juga Weah juga ingin menunjukkan kalau dia tuh layak di Juventus. Dari secara permainan, kalian tuh gimana melihat permainan Juventus di pertandingan uji coba awal ini? Tapi overall, gue melihatnya memang kayak baru bangun tidur aja sih Juventusnya ya, secara permainan. Tapi kalau Genta sendiri melihatnya gimana nih, yang tadi sempat nonton? Baru bangun tidur tuh bener banget. Jadi kelihatan lah memang salah passing itu kan dia di uji coba pertama, dan untungnya sih kalau menurut gue selama ini biasanya kan uji coba pertama tuh kalau kayak di Amerika tuh udah langsung lawan Madrid, lawan Barca. Kalau gue lihat lawannya Milan yang memang tanda kutip kesehariannya ketemu gitu, jadi ibaratnya belum teruji banget lah kalau gue lihat tuh, dalam arti kata secara daya serang juga maksudnya masih belum bisa dibilang Juve ini bisa bertahan dengan baik gitu. Menyerangnya juga bisa dibilang belum bisa menyerang dengan baik juga gitu. Karena masih melawan tim yang sering banget ketemu gitu. Nah, kita menantikan nanti lawan Madrid. Tapi kalau dari segi taktikal, kalau gue lihat memang uh, Chiesa itu yang kelihatannya musim lalu agak kikuk ya, dengan pergerakan yang baru di taktik Allegri tadi pagi sih, kok gue ngelihat agak mungkin sedikit punya masa depan nih Chiesa di Allegri musim depan gitu, karena Allegri biarin dia agak free roll sedikit gitu ke sayap gitu kan. Tidak melulu harus nemenin si striker untuk jadi second striker gitu si Chiesa. Jadi kalau dari segi taktikal gue ngeliat ada perbedaan sedikit di Chiesa sama di sayap kanan. Di OEH itu kan bukan tipe ala Cuadrado, gue lihat ya, dia tipenya sprinter ala Kostic gitu. Jadi mungkin pergerakannya juga nanti akan ketemu nih di mana OEH yang bisa dieksploitasi untuk kemampuan terbaiknya gitu. Kita menantikan lah Allegri ke depannya sih gitu. Jadi yang menurut gue signifikan beda sih di sisinya Chiesa sama di sayap kanan yang ditinggal Cuadrado gitu. Oke, ya karena ada pemain baru Juventus ya, yang baru hadir ini yang namanya Weah. Oke, Yoi, ada lagi? itu dulu. Oke, itu dulu. Nah, kalau dari Suryo gimana, Sur? Secara permainan Juventus di uji coba pertamanya ini. Ya penasaran kita terobati dengan adanya penampilan melawan Milan ini, karena yang pertama kan cancel Barcelona. Gue ngelihatnya sih cukup impresif untuk awal-awal ya. Memang tidak bisa langsung menyimpulkan untuk overall baik gitu. Tapi secara lawan Milan ini oke. Kita bisa lihat Timothy Weah, pemain baru, langsung bisa dalam tanda kutip ya adaptasi, berani nusuk masuk sampai ke kanan banget, sampai garis-garis corner. Kemudian Cambiaso, keren juga ini Cambiaso. Bro Jeki sendiri ngelihatnya, wis ya kan, coba-coba nih pemain apa tadi katanya, pemain lama rasa baru ya kan, baru balik dari peminjaman. Iya, 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 iya. Ya tapi oke lah, maksudnya Chiesa sendiri dikasih sesuatu yang free roll di sebelah kiri, bisa kelihatan dari kiri kan agak keteteran tuh, ketarik-tarik tuh back-backnya si Calabria, kemudian si Tiao gitu juga ketarik tuh sama si Chiesa. Kian sendiri sebenarnya penyelesaiannya kurang-kurang dikit gitu, tapi dia agak-agak kelihatan lagi setelah 20 menit lewat. Nah, itu dia mulai-mulai nggak kelihatan tuh. Sedangkan McKennie, gue ngelihatnya kontribusinya sih kurang gitu. Miretti sebenarnya kalau untuk gol yang kedua Milan itu kurang maju dikit lagi, sepersekian detik gitu. Kalau enggak si Giroud itu yang tiba-tiba dapat bola, gitu. Ya offside dia sebenarnya. Giroud tuh sebenarnya bagus posisinya aja gitu, gol keduanya Milan. Dia nggak ngelakuin apa-apa. Setelah itu tinggal datang bola terus gitu. Aduh, kesel sih sebenarnya, tapi oke lah Miretti. Belajar dari pengalaman supaya dia bisa nambah pengalaman. Oh itu timingnya pas kayak gini maju gitu. Gitu Bro Jeki. Oke, ya.
Kalau gue pribadi secara permainan memang belum menggambarkan harus mau main seperti apa, cuman memang setidaknya mereka bermain lagi lah. Ada beberapa poin-poin yang bagus juga dalam membangun serangan, tapi di satu sisi juga masih belum bisa keluar dari yang gue selalu perhatikan Juventus ini kan nggak bisa di pressing tinggi. Jadi kalau ada tim yang mau mempressing Juventus, Juventus itu kalau lo perhatiin bolanya udah langsung buang aja udah, nggak berusaha untuk bagaimana keluar dari situasi dijepit. Lu kan dijepit nih, striker orang kan maju tinggi, tengahnya juga ikut maju. Nah itu kalau udah mentok ya udah clearance saja, buang bola. Ntar tinggal nunggu milik duel, tinggal nunggu Vlahovic duel. Nah itu kan sebenarnya buang peluang. Bagusnya itu kan ketika lu di press, lu itu bisa keluar dari solusi sesempit itu gitu kan. Nah gunanya itu ada pemain regista yang jago tuh gunanya itu. Ketika lu disempit, dia punya celah Silakan. untuk melewati satu pemain lawan atau dapat ruang baru atau ya lu bisa cari solusi lah ketika lu di pressing tinggi, lu bisa menghadapi masalah seperti itu. Dan ini kan yang jadi PR-nya kan adalah gue masih belum melihat itu. Ya, tapi kalaupun nggak terlihat itu nggak apa-apa juga karena ini kan masih game pertama. Mudah-mudahan kalau Rovella nanti udah bisa main, solusi yang gue harapkan itu terjawab. Mudah-mudahan ya, gitu. Juga Rovella juga gue harapkan banget sih. Di bawah Gitu. kualitas Coba yakin. lo nonton deh sekali lagi, lo lihat ulangan itu. Ya. Pas di pressing tinggi, kita cenderung untuk udah buang, cari long direct aja langsung ke depan. Dari menit awal Milan juga udah pressing itu. Iya, jadi long direct nggak masalah selama memang passingnya bagus, posisi strikernya juga bagus. Itu taktik juga. Kalau long direct lu zaman Bonucci kemasan kan bagus-bagus aja, Nah lah. Oh. ya kan? Cuman kan maksud gue kalau lu punya satu pemain yang bisa kayak belut ketika di pressing tinggi, dia bisa melewati satu pemain di belakang lawan, atau lu bisa memainkan satu umpan passing kombinasi untuk melewati striker-striker yang lagi pressing itu kan lebih bagus loh build up-nya. Berarti tim lo itu nggak bisa dijepit gitu, tim lo itu nggak bisa ditekan. Lu Agak nekan, sulit, agak sulit Bro Jeki kalau dengan 3 back sebenarnya gitu loh. Kalau kalau ngomong lepas dari kompresi pressure itu dengan 3 back serba sulit sebenarnya, dilema kan Bro Jeki. ya semua serba sulit mungkin akan dijawab kalau skillnya juga mumpuni. Kalau lo skillnya mumpuni sih, ya dulu juga waktu zaman Conte mainnya 3 back. Tapi kan waktu itu Oh, BBC kan prime juga kan, lagi masa-masanya prime, tengahnya juga Conte. Jadi gue masih yakin lah semuanya itu taktik itu bisa berjalan sempurna didukung dengan kemampuan skill yang luar biasa lah. Tanpa skill yang ya lu skill biasa-biasa aja mau main tiki taka ya susah juga kan. Ya harus sempurna lah, harus skillnya mendukung lah. Gitu. Oke, mungkin itu masalah mengenai formasi atau taktik atau segi permainan. Gua geser sedikit mengenai penampilan perdananya Weah nih. Ya, Weah ini kan pemain yang nggak mahal, pemain yang ya biasa-biasa saja harganya. Harganya murah 10 juta atau ya 10 juta euro, bonusnya 2 juta euro. Jadi gajinya juga kecil. Nah, melihat penampilan perdananya, gimana nih Bro Genta melihat penampilan perdana Weah nih? Apakah terkejut? Iya, memang segitu adanya atau jauh dari harapan? Eh, gue jujur tengah-tengah dari terkejut dan jauh dari harapan. Jadi gue Ya, nonton dia memang adanya segitu, berarti memang begitu adanya. oh, beres gitu. Ya, dia memainkan perannya dia seperti waktu di World Cup kayak dia mengandalkan speed, dia mengandalkan tusukan, crossingnya menurut gue sih agak biasa aja gitu ya, standar. Ya, jadi kalau ngeliat WH tadi sih, gue lumayan terkejut lebih ke arah di mana biasa sayap kanan kita nggak kayak gitu mainnya, gitu aja sih. Karena biasa di Kostic yang agak nusuk-nusuk, kali ini di sayap kanan kita punya sayap kanan yang bisa dibilang kalau zaman dulu kayak Krasic gitu ya, yang kayak berani nusuk dengan speed gitu, bukan elegan kayak Camoranesi gitu. Nah, jadi kalau gue lihat tadi dia juga ada tuh momen WH di mana dia ada agak nusuk ke tengah tuh, ya. Babak kedua tuh dia goyang ke kiri, masuk ke tengah, cuman pas udah di tengah dia agak secara visi dia agak bingung tuh ngasihnya ya ke kanan lagi, kurang ada terobosannya gitu. Nah, ya mungkin Allegri lebih harus ya explore lagi aja dia gimana pergerakannya biar efektif gitu. Yang pasti kalau mau ngandelin speed dia udah punya speed dan mungkin jadi titik kelemahan dia mah kalau main kayak tadi 3-5-2 ala seperti itu sih bertahannya ya. Dia ada tuh kan dia dilewatin Rafael Leao tuh di babak pertama, untung wasitnya masih baik tuh nggak ngasih kartu kuning. Dia dilewatin terus dipeluk lah tuh si Leo dari belakangan. Kalau menurut wasit itu bisa kartu ya. Hmm. Dia bertahan masih kurang bagus memang. Jadi kalau mau dijadiin kalau misalnya main 3-5-2 otomatis dia pas lagi di serangan mundur tuh kan. Nah, itu ya Allegri harus pinter-pinter gimana ngeraciknya lah buat menutupi kelemahan dia pas lagi bertahan tuh. Itu gua. Oke, jadi lu secara pribadi juga nggak ekspektasinya juga nggak yang gimana-gimana, tapi juga nggak mendowngrade dia juga ya bahwa oh ternyata
jauh dari harapan nggak juga ya. Jadi memang emang middle aja gitu, emang begitu Yo. adanya. Memang sesuai dengan speciality-nya dia kan, speed itu tadi kan. Setuju. Oke, kalau Suryo gimana Sur mengenai penampilan perdana WA nih? Ya, gak terlalu cepat buat menyimpulkan, tapi kalau gua sih senang, kalau gua seneng ya, ya ada ya udah lama nggak ada yang tipe-tipe kayak klasik gini yang nusuk-nusuk gitu. Wah, artinya nggak cuman dari sisi kiri doang Ciesa yang bergoyang gitu, tapi dari sisi kanan ada juga nih si Timothy Weah, anaknya Josh Weah ya kalau nggak salah. Terus langsung masuk rot gitu sampai ya bisa mengejutkan back-back macam Hernandez gitu yang hobi maju-maju gitu kan. Lu maju dah, nggak apa-apa dah ya kan. Gue kirimin gantian nih, si Timothy Weah. Jadi mau nggak mau sih, Hernandez juga agak ke pushback ke belakang juga karena Timothy Weah sendiri ini berani sampai gue ngelihatnya sih sampai corner-corner gitu dia berani gitu loh. Ini bagus gitu. Hernandez sendiri biar nggak terlalu apa maju ke depan ngepressing karena kan dari sisinya dia sendiri AC Milan kan dia punya Leo ya kan. Nah, ngepres si Hernandez kalau Leo-nya maju ikutan, nah itu kan udah kosong tuh sebenarnya. Nah, itu kan kesempatan sebenarnya gua udah lama sih ngelihatnya wah ini kayak klasik nih nggak ada nih ternyata kok ini anak berani gitu walaupun memang terakhir secara histori apa karirnya dia jarang ngegolin tapi oke okay lah. Belum tentu nanti bersama Juve dia sejarahnya kurang bagus bersama Lille kan. Hmm. Nggak ada gol apa segala macam tapi gue sih senang pendapat gue pribadi biar menekan back back atau left back yang terlalu agresif yang dimiliki oleh tim lawan Bro Jeki. Iya, iya, iya. Oke ya, jadi kalau Suryo sendiri sudah senang ya dengan WA ya. Memang WA ini speednya gila ya. Dia ada satu momen yang dua orang nggak bisa ngejar dia ya. Ya. Iya, iya. Speednya gila ya. Memang ini orang ngandelin speed. Cuman memang kita juga nggak bisa berharap dalam satu skill dasar yaitu hanya lari. Karena main bola itu kan nggak cuma lari ya. Karena di Indonesia kan ada yang bilang tuh, kalau lu cuma lari doang mah, mendingan lu jadi atletik kan. Ya. Ya, lu juga harus punya kemampuan passing, lu juga harus punya kemampuan membuat peluang, banyak kemampuan yang harus dikeluarkan potensinya. Nggak cuma lu cuma mampu lari doang, tapi pas passing, pas crossing, pas bagaimana dia apa penetrasi ke dalam kotak penalti nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu kan sayang juga ya. Jadi artinya kita nggak cukup hanya pelari doang, ya. Mudah-mudahan dia juga mengeluarkan semua potensi yang ada. Tapi gue pribadi sebenarnya kalau mau main yang punya kecepatan kayak gini berarti ada dua harapan yang ingin dibangun sama Allegri. Pertama main counter attack, kedua mau bangun serangan dari bawah. Ketika lu mau bangun serangan dari bawah berarti kan lu kan narik pemain untuk pressing ke lu kan. Pemain lawan itu kan berarti pressing masuk ke dalam areanya kita kan. Berarti lini garis pertahanannya si back itu tinggi. Ketika garis pertahanan itu tinggi, speed lah yang bisa mendobrak itu semua. Jadi ketika lu main counter attack atau main build up serangan, transisi untuk main speed itu lebih banyak digunakan. Cuman kalau misalkan Allegri nanti mau main possession, mau menguasai bola, garis tinggi pertahanannya Juventusnya tinggi, ya WA ini jadi bingung sendiri. Justru orang-orang kayak Ya. Cuadrado yang sangat diperlukan, bisa penetrasi, bisa gocek-gocek ke dalam. Karena kan Kalau kita garis pertahanannya udah tinggi, bener nggak? iya, benar-benar. Iya. Ruang-ruang untuk larinya udah nggak ada lagi. Ya orang kalau ruang garis pertahanan tinggi kan berarti yang sangat dibutuhkan adalah penetrasi, passing, dan bagaimana lu menciptakan ruang. Hilangkan. Kan yang diperlukan passing, kombinasi passing, one two lah. Kedua adalah penetrasi, ketika back itu terlalu padat, tapi kemampuan gocek lu bisa lewat dua pemain. Terus kedua adalah lu mencari ruang-ruang kosong yang bisa dapat umpan terobosan. Karena kita bicaranya nih kan, kita yang nyerang, kita yang menguasai pertandingan gitu loh. Bukan kita yang diserang nih. Cuman memang peluang Allegri untuk main possession, ya nggak tahu nih musim ketiganya gimana nih. Ya, ya. Nah, jadi gue melihatnya WA kalau main possession apakah mampu nggak nih gitu. Tapi kalau dia main di counter attack, main build up dari bawah, WA adalah jawaban yang tepat buat Juventus gitu sih. Karena speednya dia, ya akhirnya Juventus punya speed nggak cuma ngandelin Chiesa doang, ada WA, ada Ya. Kostic gitu loh. Gaya-gayanya sih kayaknya bakalan main defense di musim depan dengan adanya WA kayak gini sih. Ya jadi ya udahlah Juventus ini sabar-sabar ya. Iya. Gitu loh. Oke, terakhir adalah man of the match. Siapakah man of the match? Banyak orang mengatakan, bukan banyak orang ya, malah dari pertandingannya sendiri secara ofisial memilih Pinsiglio. Gue juga setuju aja Pinsiglio nge-save tendangan bebas. Nge-save shootnya Luka Romero. Itu tipis banget save-nya Luka Romero. Lu tau kan save-nya si Pinsiglio yang Luka Romero. Terus nge-save siapa lagi ya? Ya mungkin lu bisa tambahkan nanti. Sama adu penalti. Mungkin itu yang menjadi pilihan dia kenapa man of the match. Tapi gue juga tidak mengesampingkan Chiesa yang walaupun main hanya di babak pertama, babak dua dikit. Ya Chiesa itu bentuk dari daya dobrak Juventus. Seandainya itu babak satu nggak ada Chiesa, mau siapa yang dobrak? Jadi gue kalau pilih man of the match, pasti ke Chiesa lah gue.
Vinicius juga sih antara dua itulah kalau gue pribadi. Tapi selain Chiesa dan selain Vinicius, gue juga memberikan kredit kepada ya pemain-pemain yang mampu mengeluarkan potensinya kayak Hudson, kayak Nicolas Caviglia. Ya, jadi itu juga menjadi kredit plus juga ya buat buat pemain-pemain yang mau diuji coba ini udah keluarin semua potensinya. Yildiz malah gue nggak ngelihat dia ngeluarin semua potensi terbaiknya nih. Nah kalau dari Suryo sendiri gimana man of the match? Oh ya, sesuai sama prediksi apa hasil yang tadi pagi gitu. Kalau hasil yang tadi pagi Pinsoglio emang bagus, cakep mainnya itu tipis banget, nggak sembarangan kiper bisa ya, walaupun memang kiper ketiga sih. Tapi kalau ngelihat tadi awal-awal, saya sih sempat salah ngumpan ya. Kita harapkan itu hanya terjadi di awal-awal aja gitu. Kalau sampai masuk ke Giornata itu kayak gitu dilakukan agak berat, Bro Jeki, cukup stres juga kalau sampai masuk ke Serie A tetap dilakukan kayak gitu, wow. Itu bikin sport jantung namanya. Cuman Pinsoglio itu emang dari pramusim-pramusim sebelumnya juga dia cakep mainnya di Amerika. Dengan kesetiaannya bersama Juve, man of the match, it's okay lah untuk Pinsoglio. Yang kedua Chiesa. Kalau nggak ada Chiesa, yang namanya Calabria atau Tiao itu masih punya stamina-nya banyak. Serius. Gol yang pertama itu kan memang scrimmage karena berkali-kali dalam tanda kutip ya digempur sama Chiesa, dibawa ke kiri, masuk ke tengah. Jadi Tiau sama Calabria itu ya kalau let's say lah Calabria pemain-pemain uzur kan udah stamina-nya udah pasti terbatas lah. Tapi Tiau itu terkuras juga gara-gara si Chiesa ini gitu. Agak scrimmage di tengah, kemudian yang gol yang bener-bener kejadian gol di pertama Juve kan memang scrimmage juga itu ya memang gara-gara efeknya Chiesa. Nah, semoga nanti dengan berjalannya waktu si Timothy Weah ini bisa sepadan sama Chiesa. Kalau sepadan sama Chiesa, garis linia Juve sempurna, Bro. Oke, ya, jadi sama juga ya, bahasannya masih tentang Pisiglio dan Chiesa yang memang memberikan penampilan yang luar biasa pada saat match uji coba pertamanya Juventus saat ini. Nah, kalau dari Genta sendiri gimana? Gua sekali lagi ya, mengingat Chiesa kan dia mainnya juga sebagai second striker, yang dia dapat umpan passing dari si Weah itu tuh, yang nggak jadi gol tuh, yang babak pertama yang dia ngesut dari kaki kiri ya. Nah, Ya. gua rasa itu bakal momen-momen seperti itu bakal banyak dah nanti di pertandingan yang selanjutnya karena Chiesa masuk dari lini kedua ya. Ini kan sebagai bentuk dia sudah menguasai role sebagai second striker. Jadi ketika si Weah itu naik, dia memang sengaja menahan dulu biar si Kean yang naik dulu dan Cambiaso yang naik. Akhirnya eh, si Chiesa masuk dari lini kedua dan memberikan langsung first time. Cuman ya sayang ini sih sayang kaki kiri ya karena kan dia kaki kanan ya. Nah gimana kita melihat melihat man of the match lu apakah setuju Insiglio atau Chiesa atau lu punya credit point dari yang ada selain Insiglio dan Chiesa? Pensiglio setuju, udah dibahas tadi semua. Chiesa juga setuju, sudah dibahas semua. Dan tambahan dikit, Chiesa juga kalau kita tadi dengar pagi komentatornya kan si Valen dan kawan-kawan nih, Bung Valen, juga dia juga bilang Chiesa gitu. Juve yang apa bukan man of the match dia bilang, tapi yang paling berpengaruh lah gitu, terutama di babak pertama gitu. Jadi ibaratnya itu udah pendapat umum lah, dan bisa dibilang kan mereka bukan Juventini tapi mereka menilai emang yang menonjol Chiesa gitu. Nah, gua unpopular opinion, gua menunjuk Rugani nih sebagai pencetak gol kedua. Dan gua ngeliat dia ada blocking yang tadi lo tepisan Pisiglio dari pemain Milan tuh, sebelumnya ada Rugani ngelakuin blocking yang vital menurut gua gitu ya. Dia dengan gini balik badan gitu, dan gua ngelihat dia musim lalu itu memainkan peran di sentral pertahanan di posisinya Bremer itu cukup bagus ya gitu. Dan musim depan gue yakin sih dia sebagai pemain cadangan sih mungkin kalau dikasih kesempatan tampil nggak akan mengecewakan gitu, karena juga dari segi ketatnya liga nggak ketat-ketat banget kita musim depan gitu kan. Jadi mungkin bisa lah gitu. Dan tadi gue lihat sih dia enjoy mainnya gitu kan. Malah lebih berpengaruh dari Alexandro kalau gue lihat tadi dia gitu. Alexandro masih agak ada kikuknya, kalau dia lumayan tenang gitu. Jadi Rugani patut diapresiasi lah kalau tadi gitu. Itu aja sih gue. Oke, oke, oke. Tapi kalau buat Insiglio atau Chiesa, lu udah gak ada masalah ya? Maksudnya memang sewajarnya ya, sepantasnya ya? Iya, dan Chiesa lah semoga nggak dijual lah. Iya, iya, iya. Semua kan karena ada yang peminatnya. Sejauh ini kan peminatnya Chiesa itu kan cuman Aston Villa. Ya, Chiesa nggak bakal lah milih Aston Villa. Iya sih. Rugi. Kecuali Chiesa diincernya sama Madrid tuh. Gua agak-agak ngeri-ngeri sedap tuh. Yo, Bayern. Iya kan, agak ngeri-ngeri sedap tuh. Mungkin Chiesa-nya juga kepikiran, wah main di Madrid nih gitu. Tapi kalau cuma Aston Villa doang, ya nggak bakal mau lah dia juga. Mendingan di Juventus, walaupun main di Liga doang, ya jauh lebih baik dia menonton main di Juventus pada Aston Villa.
gitu. Tapi Setuju gue sangat amazing sih ngeliatin Insiglio. Ya waktu dia ngetepis yang Luka Romero itu loh, asli. Itu Itu dia kayak susah. kiper beneran dia. Dia tuh main cuma di preseason kan ya, bisa dibilang sama match terakhir gitu kali ya, mungkin ya. Iya. Karena shootnya dari Luka Romero itu posisinya dia itu kehalangan back loh. Jadi itu bola tiba-tiba, bola refleks itu. Luka Romero-nya juga nggak ngambil kuda-kuda, dia ingin cepat-cepat tendang doang. Terus ditepis sama si Insiglio-nya, Bukan Dia tepisnya kan Romero. cuma placing ya si Romero tuh kan. iya, cuman placingnya dia bukan yang pakai gocek dulu nyari ruang atau nyari kuda-kuda, enggak, dia langsung aja gitu loh kan. Jadi buat kiper itu refleks sebenarnya. Nah, cuman gua wah gila juga nih Insiglio nih. Naik jabatan nih bisa-bisa nih. Jadi kiper kedua nih, ya kan? Gak lah kayak. Tahu deh dia nih gimana nasibnya. Gitu loh. Ya, gue setuju lah. Pokoknya man of the match antara Chiesa dan Insiglio. Gue terhibur sekali sih melihat Insiglio. Boleh lah main lagi lawan Madrid lah. Ya, boleh mainin lagi. Apakah beneran masih jago ataukah Cinderella aja, Cinderella dalam satu malam aja jadi ratu, ya enggak? Cinderella. Oke, itu aja. Kita nggak panjang-panjang karena Mercato belum ada kemajuan yang signifikan. Memang ada sih pemain dari Uruguay itu. Siapa sih? Fagul siapa sih? Ada yang mau di. Tapi itu umur-umur next gen. Gue juga nggak yakin apakah langsung ke tim utama atau enggak. Tapi kalau yang umur-umur matang, ya belum ada nih, Mercato. Itu Sama yang belum ada yang. Hah? yang dari Frankfurt. Ya semua cuma rumor, nggak ada yang serius. Ya selama belum ada yang dijual ya siapa yang mau diseriusin? Belum ada Oke. yang serius. Gitu loh. Lo harus jual pemain dulu baru ada yang serius. Peminat Vlahovic aja sekarang makin menurun, nggak ada suaranya lagi. Tadi kan PSG minat mau ngebit. Sekarang PSG lagi ngincernya Dembele, kayaknya kalau udah dibeli Dembele nggak beli Vlahovic lagi dah. Dembele. Iya, dia lagi beli Dembele, Ousmane Dembele. Gitu. Oke, dari Genta ada lagi tambahin? Ya, yang penting kita menyaksikan lagi aja ntar apa preseason lawan Madrid ya. Semoga menang lagi Madrid lah. jam kerja lagi hari Kamis kalau nggak salah. Jam 9 lagi ya? Setengah 10 ya berarti ya? Iya jam-jam segitu, jam kerja lagi luar biasa ini nonton sambil jam kerja. Gue jujur nontonnya nggak fokus gue sebenarnya. Iya. Nggak Benar. sejaman kalau lagi nggak ngapa-ngapain gitu. Lagi Oh, kerja gitu. iya. Emang yang paling enak Ulan Barca kemarin kalau jadi Iya, sih. kampret tuh. Gue udah nungguin. Gue udah sampai nggak. Maksudnya gue udah blok semua mau ngapa-ngapainnya. Pokoknya nungguin nonton Juventus. Sial kagak. Kesel Lu banget tahu gue. pagi lo. Lu Hah? dari mana ya? Kalau gue liat grup, anjing dari mana udah ada pembicaraan nih. Gue baru baca pagi. Wah, Ya itu malamnya juga nggak yang malam jam 9 juga kali. Itu kan baru kabar jam 1 malam gitu-gitu dah. iya. Jadi semua orang taunya pagi lah. Umumnya Ya, semua ya. orang taunya pagi sih. Oke lah kalau gitu, terima kasih sekali lagi teman-teman Juventini yang udah mengikuti kita semua obrolan kita. Mudah-mudahan obrolan kita bisa menambah satu informasi atau satu berita yang menarik atau satu opini yang menarik. Nah, buat teman-teman soal Juventini boleh bergabung, join bicara sama kita di sini. Terima kasih sekali ganti Genta dan Suryo yang udah memberikan opininya mengenai match pertama kita nih, Juventus vs Milan di uji coba musim pertama kita. Kita lanjut lagi nanti ketemu di Juventus vs Madrid. Jangan lupa share, like, and subscribe. Fino alla fine. Forza 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 Juve. Juve.